أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita selalu berupaya untuk meningkatkan rasa syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dengan nikmat, rahmat dan karunia-Nya itu, tengah hari ini kita bisa hadir di rumah Allah yang berbahagia ini dalam rangka meningkatkan rasa syukur dan puji kita kepadanya, agar kita di pandangan Allah digolongkan kepada orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat, dengan harapan tentunya kita yakin janji Allah itu maha pasti. La in syakartum la azidannakum. Jika di mata Allah kita ini adalah hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat, tentu kita akan merasakan nilai tambah yang selalu diberikan oleh Allah kepada kita. Akan tetapi Allah juga mewanti-wanti, seandainya sebaliknya di mata Allah kita adalah orang-orang yang tidak atau kurang pandai mensyukuri nikmat-Nya, sanksi azab bakal menyusul sesudahnya. Justru itu himbauan di setiap saat selalu disenandungkan dan dikumandangkan. Mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mensyukuri nikmat-Nya. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap saat di masa hidup beliau bersama para sahabat dan umat Islam yang ada pada masanya
memberikan contoh dan keteladanan bagaimana cara, sikap dan perilaku kita selaku hamba-hamba Allah, selaku umatnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa memelihara dan menjaga nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kesantunan dalam segala aspek kehidupan. Contoh yang beliau tinggalkan sangat dapat kita tiru dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, topik khutbah kita dalam waktu yang terbatas ini adalah upaya mewujudkan generasi masa depan yang lebih baik. Tema ini kita munculkan mengingat bila kita amati kehidupan kita pada saat ini, zaman ini, di waktu ini, betapa berat dan banyaknya tantangan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Tidak hanya aspek ekonomi yang bersifat konsumtif, tidak hanya bersifat politik, pendidikan, apalagi dalam kehidupan beragama, bersosialisasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita amat merasakan apa yang sedang berkembang, fenomena yang terjadi di hadapan kita, belakang kita, di sekeliling kita. Kita hidup di era teknologi yang serba maju. Kita hidup di tengah-tengah era digital yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berhadapan dengannya. Di satu sisi kehidupan kita ada generasi, ada anak-anak, ada keponakan, ada cucu, dan seterusnya. Tantangan kehidupan yang kita rasakan hari ini mungkin akan berbeda dengan tantangan dan hambatan kehidupan yang akan dihadapi oleh generasi yang akan datang. Justru itu kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang khatib bacakan pertama tadi mengingatkan bahwa rumah tangga, orang tua berada pada garda terdepan dalam rangka mendidik, menjaga kelanjutan generasi yang akan datang. Anak-anak adalah tanggung jawab utama dari kepala keluarganya. Apabila satu keluarga bisa terbina dan terbangun dengan baik, maka urutan-urutan rumah tangga, tertib dan lingkungan keluarga yang terbentuk sebuah komunitas atau masyarakat, dari masyarakat dan masyarakat atau komunitas dan komunitas yang terbangun semakin luas, berkelanjutan akan terbentuk sebuah negeri. Negeri dengan negeri akan terbentuk dengan suatu kabupaten atau kota madya, dan seterusnya provinsi. Akhirnya terbentuk suatu negara yang unsur terkecilnya ada pada keluarga. Pendidikan, masa depan anak-anak cucu, generasi yang akan datang
berada pada barisan terdepan tanggung jawab itu di rumah tangga. Di samping itu, orang tua yang punya tanggung jawab utama, sebagiannya melimpahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan, baik resmi maupun tidak resmi, baik formal maupun non formal dan informal, ke tingkat kehati-hatian dari orang tua terhadap pendidikan anak, pengaruh lingkungan, pengaruh teknologi, pengaruh media sosial, pengaruh HP, televisi, dan selanjutnya adalah bahagian-bahagian yang sangat penting dan tidak boleh sekali-kali diabaikan oleh pengawas dan penjaga di rumah tangga yang bertanggung jawab dalam hal ini. Anak-anak cucu kita bisa mencari apa saja, bisa bertemu dengan siapa saja, bisa belajar dari guru seperti apa yang mereka inginkan. Mereka bisa melihat hal-hal yang mungkin orang tua tidak sanggup melihatnya atau tidak punya kemampuan untuk itu, apalagi untuk mengawasinya. Anak-anak cucu kita yang piawai dengan media sosialnya, dengan handphonenya, dengan gadgetnya, mereka bisa membukanya 24 jam. Mereka bisa membukanya di mana saja dan kapan saja. Apabila pengawasan semakin kurang, apalagi tidak ada sama sekali dari pihak orang tua atau kepala keluarga, maka anak akan belajar dari jajaran sisi digital itu. Mereka selama bisa beli paket, mereka bisa membuka apa saja maunya, yang di situ mulai dari yang terburuk sampai yang terbaik ada di dalamnya. Tidak terlepas hal-hal yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak di dalamnya sangat lengkap. Mulai dari pendidikan akidah, tauhid, keyakinan, keimanan. Bagaimana seseorang mempertahankan keimanan dan keyakinannya dengan baik. Bagaimana kalau keimanannya itu diganggu dan digoda oleh pihak lain atau pihak kedua. Bagaimana sikapnya dalam beribadah. Bagaimana ibadahnya akan terpelihara dengan baik. Contoh-contoh yang baik ada di dalamnya di media sosial, tetapi contoh yang sesat dan menyesatkan juga lengkap di dalamnya. Mulai dari penampilan-penampilan, bagaimana pergaulan antar umat beragama yang kadang-kadang disinyalir dari satu ayat yang secara sederhana diterjemahkan dan ditafsirkan sederhana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam. Allah mengatakan kami sangat memuliakan anak cucu Adam. Hanya dengan sederhana terjemahan dan penafsirannya bahwa Allah akan memperlakukan sama semua manusia, apapun agamanya, apapun latar belakang dan sukunya, apapun bentuk ibadah dan budayanya, semuanya dimuliakan dan mereka akan masuk surga. Di hadapan Allah tidak ada perbedaan. Terjemahan-terjemahan dan tafsiran-tafsiran yang seperti ini agaknya perlu diwaspadai. Apabila itu diikuti, dibaca, dipahami, apalagi diyakini oleh anak cucu kita, tentu semuanya itu akan membawa kepada pemahaman keilmuan yang sesat dan menyesatkan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah,
Praktek-praktek dan penampilan ibadah-ibadah yang aneh juga muncul di situ. Mulai dari cara beribadah, cara berzikir, yang di sana ada pengakuan-pengakuan harus memakai pakaian dan atribut tertentu. Apabila itu tidak dilengkapi, maka tidak sah solatnya. Ada yang mengaku sering dan beberapa kali ketemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi. Pesan-pesan Nabi Muhammad diteruskan kepada para pengikutnya. Dan juga ada yang mengaku dalam mimpi menerima wahyu. Tidak terlepas akhir-akhir ini justru dari negeri yang kita cintai ini, Sumatera Barat, Minangkabau, justru muncul fenomena itu. Ada yang mengaku mereka melalui mimpi menerima wahyu, lalu menobatkan seseorang sebagai Imam Mahdi yang sudah datang pada saat ini. Begitu antara lain fenomena-fenomena yang terjadi melalui media sosial tanpa kontrol dari orang tua. Tentu anak-anak kita, generasi muda kita yang belum punya filter, yang belum punya saringan, belum bisa menyeleksi mana yang benar dan tidak benar, mana yang baik dan tidak baik, mana yang punya dalil dan alasan serta hujah, mana yang hanya berpendapat dibersumberkan dari hawa nafsu dan lain-lain sebagainya. Apa yang kita sayangkan? Di depan dan di belakang imam-imam yang mengaku mereka adalah sebagai manusia-manusia suci yang dikirim oleh Allah sebagai rasul, justru ada pengikutnya. Banyak, bukan sedikit. Mereka punya pengikut yang jumlahnya tidak sedikit, dari berbagai umur dan usia, dari berbagai latar belakang dan pendidikan. Ini sebuah fakta, ini sebuah kenyataan. Inilah bahagian kecil yang bisa kita sebutkan di mimbar ini, merupakan bahagian dan tantangan dari tantangan dan hambatan bagaimana kehidupan keagamaan, keberagamaan dari anak cucu kita, generasi di masa yang akan datang. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bila kita bertanya apa upaya yang bisa dilakukan, sidang jemaah bisa membukanya lebih detail, membacanya lebih tenang dan lebih luas. Paling tidak kita bisa rujuk kepada bagaimana Luqmanul Hakim yang dinukil di dalam Al-Quran, yang menjadi nama dari salah satu surat, yaitu surat Luqman. Luqman memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan urutan antara lain. Yang pertama, menanamkan akidah yang kokoh kepada anak-anak beliau dalam rangka mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, Luqman berpesan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh ya bunayya la tusyrik billah. Yang pertama, jangan sekali-kali kalian memperserikatkan Allah. Intinya adalah ketauhidan, keyakinan dan keimanan yang kokoh, bersih, jauh dari nilai-nilai syirik. Sejalan dengan itu, di berbagai ayat di dalam Al-Quran selalu diseiringkan secara berurutan. Jika dikasih nomor 1 dan 2, maka nomor 2 adalah menghormati, menghargai, memuliakan dan menyayangi kedua orang tua. Sebuah ilustrasi ringan di dalam surah Luqman itu dikatakan, seandainya dihadapkan pilihan-pilihan, gangguan-gangguan tentang akidah, tentang keimanan dengan hormatnya kepada orang tua, maka Al-Quran mengajarkan jangan dikorbankan salah satunya, tapi secara paralel harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang anak berada di hadapan orang tuanya. Seandainya berbeda keyakinan Anda sebagai anak
dengan orang tua, maka hormat kamu, hormat kalian sebagai anak kepada orang tua tidak boleh sedikit pun dikurangi. Tetapi akidah dan keyakinan, keimanan harus menjadi taruhan utama untuk tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Demikian pendidikan Luqman kepada anak-anaknya. Berikutnya, bagaimana mendidik anak-anak dan generasi muda punya ilmu, punya wawasan, punya kesadaran. Tidak hanya pendidikan otak, tetapi juga spiritual. Tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga hati. Tidak hanya kepala, tetapi juga dada. Harus diisi secara bersamaan. Nilai-nilai keikhlasan dalam segala perbuatan menjadi bahagian yang sangat penting oleh Luqman ditanamkan kepada anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dengan bentuk apapun, dengan cara apapun, di mana saja dan kapan saja, haruslah ditanamkan dengan nilai yang ikhlas. Nilai ikhlas itulah yang akan berbalik. Apa yang kamu tanam kebaikan akan kamu tuai dengan kebaikan juga. Setiap kebaikan yang ditanam pasti akan tumbuh dengan kebaikan, dan efek dari kebaikan itu akan kembali kepada orang yang berbuat baik. Yang ketiga, kata Luqman pada anak-anaknya, agar selalu menjaga ibadah sholat, bagian daripada rukun Islam. Bukan hanya dengan arti hanya sholat menyelesaikan semua persoalan, tetapi sholat menjadi tiang utama dan pertama dalam rangkaian dan paket ibadah. Apapun ibadah-ibadah yang lain kita lakukan, apabila sholatnya ditinggalkan, maka akan bertabrakan dengan pesan Rasulullah, as-salatu imadul bilad. Sholat itu adalah tiang dari agama kita. Persoalan itu juga nanti di akhirat digambarkan oleh Rasulullah. Yang pertama diperiksa adalah ibadah sholat seseorang. Apabila sholatnya nilainya baik dan terbaik, maka akan ada jaminan dan garansi ibadah-ibadah lainnya menjadi baik. Tetapi tidak sebaliknya. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, amar ma'ruf adalah bagian dari orang-orang yang sudah baik di hadapan Allah, baik di hadapan orang tuanya, baik di depan manusia, masyarakat sesamanya. Tetapi harus berbuat dan bekerja. Tidak hanya menjadi orang baik semata-mata pribadinya, tapi bisa mengajak orang berbuat baik, menghindarkan dan menjauhkan orang dari berbuat kemungkaran. Demikian pesan-pesan Luqman kepada anaknya. Yang terakhir, ia memperingatkan persoalan akhlak dan perilaku dalam keseharian. Jangan sekali-kali sombong dan angkuh dalam berbagai bentuk apa saja di hadapan sesama manusia. Karena itu bukanlah sifat dari yang namanya manusia, tapi sombong dan angkuh itu adalah bagian sifat yang sangat tidak disukai, tidak disenangi, tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan sekaligus juga tidak disenangi dan digemari oleh siapapun orang yang baik-baik. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menggugah kita untuk kembali mengintrospeksi, untuk kembali melihat bagian dari diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.